Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 Biologi Sel dan Molekuler ingin melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yerliadi Fatoni Fadli. Perkenalkan, nama saya Safidatul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Magbiro. Perkenalkan, nama saya Adia Priya Sutrisno. Silahkan tonton pelajaran yang menarik dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Jadi materi yang pertama adalah pengertian dari siklus sel. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri sehingga dapat mempertahankan jenis dan sifatnya. Proses perbanyakan diri memiliki fungsi untuk perkembangbiakan maupun pertumbuhan. Perkembangbiakan yang terjadi pada sel eukariotik melibatkan adanya pembuahan dari sel gamet jantan dengan gamet betina. Sedangkan perkembangbiakan pada sel prokariotik lebih tepatnya disebut dengan pembelahan atau perbanyakan diri. Selanjutnya, mekanisme siklus sel. Yang pertama, ada siklus sel pada eukariotik. Siklus sel terbagi menjadi dua tahapan penting, yaitu tahapan pertumbuhan dan tahapan perkembangan. Ada fase pertumbuhan sel terjadi penggandaan kromosom, yaitu pada fase G1, S, G2, pada fase perkembangan yaitu fase M atau mitosis, karyokinesis, dan sitokinesis terjadi pembelahan sel menjadi dua secara sempurna dan setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Baik, selanjutnya mitosis. Mitosis yaitu proses pembelaan sel induk menjadi dua sel anakan yang dimana sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Adapun pada fase inilah disebut sebagai perkembangan karena dari satu sel berkembang menjadi dua sel yaitu mitosis dan juga sitokinesis. Next, interfase. Interfase yaitu hasil dari mitosis yang dimana akan mengalami pertambahan ukuran baik volume maupun masanya. Interfase ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu fase G1, fase S, dan juga fase G2. Adapun pada fase inilah disebut sebagai pertumbuhan karena sel bertambah besar ukurannya dan juga memonitor lingkungan internal maupun eksternal sel, serta memastikan bahwasannya kondisi sel sudah sesuai dan persiapan sudah lengkap untuk sel membelah. Selanjutnya, sistem kontrol untuk siklus sel. Untuk siklus sel, sistem kontrol pada siklus sel memiliki pengaturan yang sangat kompleks dengan melibatkan protein untuk mengaktifasi setiap siklus. Siklus sel memiliki ketepatan waktu dalam pengaturannya. Misalnya, zigot menjadi morula. Kemudian, blastula memiliki jangka waktu tertentu yang terjadi juga pada semua mamalia. Fase G1 pada siklus sel akan dimulai checkpoint kontrol, yaitu kontrol untuk mengecek kesiapan apakah sel sudah siap memasuki fase berikutnya atau tidak. Kontrol siklus sel CDKS atau Silent Dependent Process Kinases, komponen utama pada siklus sel diatur oleh protein kinases yang dikenal sebagai Silent Dependent Kinases atau CDKS. Aktivitas kinases mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi perubahan siklus dalam fosforilasi protein interselular yang terlibat dalam pengaturan siklus sel. CDKS tidak bisa melakukan proses fosforilasi jika terdapat protein silent sehingga kerja CDKS sangat bergantung dengan protein silent. Aktivitas protein kinases CDKS akan berjalan jika berikatan dengan silent. Semua sel eukariotik membutuhkan protein siklin. 4 macam protein siklin tersebut adalah 1G1-CDK, 2G1 atau siklin, mengaktifasi CDKS pada akhir fase G1 memicu sel untuk masuk ke tahap sintesis. Konsentrasinya akan menurun pada fase S. 3. S-siklin. Berkaitan dengan CDK menstimulasi penggandaan kromosom, S-siklin akan meningkat hingga masuk ke fase mitosis. Siklin ini juga memiliki peran untuk mengontrol awal pembelahan mitosis atau profase. 4. M-siklin. Mengaktifasi CDKS untuk menstimulasi ke fase mitosis pada checkpoint G2 atau M. Konsentrasi M-siklin akan menurun pada pertengahan mitosis. Adapun mekanisme hubungan antara protein siklin dengan CDK pada proses siklus sel berikut adalah gambarnya. Sebagai contoh mikroorganisme yang sering mengontaminasi alat-alat kesehatan antara lain adalah Pseudomonas aeruginosa yang habitatnya di air tanah, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus habitatnya pada kulit manusia, Bacillus sp habitatnya udara air tanah. Apabila mikroorganisme tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui tindakan invasif akan menyebabkan terjadinya infeksi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.